Baik, anak-anak, sekarang kita lanjut ke muatan IPS tema 3 subtema 1, yaitu adalah interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dan lingkungan sosial. Nah, pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain dan cara menghargai usaha orang lain. Nah, jadi kalian sudah belajar tentang produksi, distribusi, konsumsi, dan cara-cara menghargai usaha orang lain. Nah, hari ini tuh kita akan belajar yang pertama tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu ya sama lain. Nah, jadi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah manusia lain untuk saling melengkapi keterbatasan dari seseorang. Nah, jadi setiap individu berhubungan satu sama lain. Seperti contoh, hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain. Nah, ini tuh disebut dengan interaksi sosial. Nah, ini adalah satu contoh interaksi sosial. Ngobrol dengan orang, dengan teman-teman kalian. Kalian kan pasti juga pernah ngobrol dengan teman kalian. Nah, itu yang dinamakan dengan interaksi sosial. Nah, selanjutnya, interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi ini disebut interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, jadi interaksi dengan lingkungan hidup ini adalah interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami. Seperti nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut, dan petani garam. Nah, juga nih dia berinteraksi dengan lingkungan saat membuat garam seperti itu. Dan di laut nih ya, kalau petani garam di pinggir-pinggirnya itu, maksudnya di pantai biasanya dia. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Nah, jadi lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Nah, ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Itu adalah bertanam ya, bercocok tanam, bukan menanam maksudnya. Bisa juga bercocok tanam, bisa juga menanam nih. Seperti dia menanam pohon-pohon, 1000 pohon bakau seperti itu, dan rebusasi. Selanjutnya itu ada interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, apa yang pertama? Yang pertama itu ada interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Itu adalah contohnya hidup dekat dengan sumber makanannya. Jadi manusia yang hidup dekat dengan sumber makanan itu adalah contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contoh selanjutnya adalah manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Nah, jadi manusia itu bercocok tanam seperti petani tersebut, melihat waktu ya, melihat musim hujan terlebih dahulu, cocok nggak untuk bertanam, apa tidak, seperti itu. Selanjutnya, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Nah, ini untuk laut atau nelayan. Nah, jadi kan nelayan tuh lihat cuaca, kalau cuacanya mendung, hujan, badai, mereka tidak pergi ke laut. Dan selanjutnya itu adalah menghindari tinggal di daerah rawan bencana dan lain-lain. Nah, ini seperti di pinggir pantai itu kan rawan bencana, rawan tsunami, ombak besar, seperti itu. Selanjutnya adalah interaksi yang mendominasi alam. Nah, contohnya itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber dari alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Nah, jadi itu adalah contoh dari interaksi antara manusia dan alam.
Selanjutnya itu ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama ada tiap individu atau kelompok yang berinteraksi harus memiliki peran masing-masing. Perbedaan yang ada harus dapat diatasi untuk dapat mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak, yang artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Nah, proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi lakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, ini kan contohnya kalian sedang buat tugas bersama teman-teman kalian. Itu adalah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Ataupun kalian kemarin pada saat 17 Agustus kalian ikut lomba-lomba. Nah, itu adalah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sekian saja untuk materi pada tema 3 subtema 1. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.